Kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang saya hormati Bapak Pimpinan Rapat sore ini, yang saya hormati Bapak Ketua Komisi 12 DPR RI, para anggota dari Komisi 12 DPR RI, rekan-rekan dari Badan Usaha, serta seluruh hadirin yang hadir di dalam rapat sore hari ini. Izinkan saya untuk sedikit memaparkan situasi yang kami hadapi saat ini, Bapak Ibu. Jadi dalam menanggapi situasi kelangkaan BBM ini, memang benar saat ini kami sebagai badan usaha yang memiliki sekitar 200 SPBU yang tersebar di Pulau Jawa, memang mulai mengalami kelangkaan dari BBM khususnya bensin itu dimulai sejak bulan Agustus. Kalau dilihat sampai saat ini, kami hanya menjual diesel, ya. Tetapi kalau untuk BBM jenis bensin, bisa dikatakan hampir seluruh dari SPBU kami sudah mengalami situasi stock out. Saat ini yang ada mungkin tidak ada sampai 10 Bapak dan Ibu, hanya sekitar 5 SPBU yang kalau kami melihat besok malam mungkin juga sudah habis. Jadi memang kami benar-benar mengalami stock out, kelangkaan untuk BBM jenis bensin. Nah, tentunya situasi ini kami selalu berusaha untuk yang kami hindari. Jadi sebagai langkah antisipatif terhadap potensi kelangkaan ini, sejak bulan Juni kami sudah mengajukan permohonan kuota impor tambahan karena memang kita lihat terjadi kenaikan permintaan berdasarkan dari permintaan konsumen kepada kami, dan namun kami baru menerima tanggapan resmi melalui surat dari Bapak Wakil Menteri ESDM itu tertanggal 17 Juli 2025 yang menyampaikan adanya pembatasan terhadap kegiatan impor. Jadi terkait adanya pembatasan importasi. Mungkin seperti Bapak Ibu ketahui, surat tersebut mengatakan bahwa impor saat ini dibatasi hanya 10% di atas penjualan dari tahun 2024. Menindaklanjuti hal tersebut, kami melakukan serangkaian rapat koordinasi dengan Kementerian ESDM, termasuk juga pertemuan dengan Bapak Menteri di tanggal 19 September, di mana pertemuan tersebut menghasilkan keputusan terkait penyediaan BBM dalam bentuk base fuel oleh Pertamina Patraniaga. Dan tentunya keputusan ini kami apresiasi karena memang inilah salah satu kekhawatiran kami. Tadi mungkin sudah dijelaskan bahwa awalnya Pertamina bersedia menyediakan produk SE, tetapi akhirnya setelah mendengar kekhawatiran kami, akhirnya Pertamina bersedia menyediakan produk dalam bentuk base fuel dan kami sangat mengapresiasikan hal tersebut. Saat ini kami masih dalam pembahasan B2B sesuai dengan anjuran dari Bapak Menteri terkait pasokan impor base fuel saat ini sedang berlangsung. Dan juga saya ingin sampaikan Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati bahwa Shell memiliki komitmen yang sangat tinggi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen, dan juga kami sebagai pemegang INU, izin usaha niaga umum, kami juga selalu berkomitmen dalam memenuhi kewajiban kami, termasuk juga investasi yang telah kami keluarkan yang cukup besar. Ini bukan hanya dalam bentuk SPBU yang kami bangun di Indonesia, tapi termasuk juga fasilitas penyimpanan atau terminal yang saat ini kami sedang beroperasikan di Gresik, di Jawa Timur. Demikian yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu. Terima kasih. Ketua Pimpinan. Iya. Kalau pendalaman nanti kalian Pak. Jadi biar tuntas dulu, baru nanti kita. Interupsi sedikit Pak Ketua, tolong ditambahkan lagi penjelasan mekanismenya selama ini bagaimana? Pak Ramsot, saya atur lalu lintas Ya, biar purna dulu. Nanti kalau interupsi Enggak, maksud saya gini Pak. Oke. Udah kita bisa pahami. Kita diperjelas biar adil gitu. Biar adil. Pak Ketua, Kepentingannya ini kira-kira sampai kapan? Mereka ini per hari ini udah banyak yang habis loh. Kami Kalau menawarkan lagi besok. berunding terus, Ya, Pak. kan nggak ada batas waktu yang ditentukan, nggak ada titik temunya. Jadi saya pikir gitu Pak Dirjen. Kalau sampai batas tertentu nggak ini, buka aja, kan? Kalau ini kan berunding sesuatu yang nggak ada ujung Pak pangkalnya. Ketua, tolong Pak Ketua tanya ke semua operator swasta, kargo yang udah ada memungkinkan nggak berapa hari mereka bisa setuju itu? Ya, berapa hari itu Bu? Coba.
Kargo yang punya Pertamina itu cukup untuk berapa hari? Kalau yang sudah ditawarkan ke kami, itu mungkin cukup untuk sekitar hitungan 1-2 minggu, Pak. Tuh oke nggak? Kalau dari sisi mutu, mungkin jawaban dari kami adalah gini, mari kita kembalikan ke proses yang sudah disepakati di tanggal 19 September. Jadi kami mengirimkan spesifikasi, kemudian itu ditender. Jadi pada saat sebelum berangkat dari Singapura, kami punya kesempatan untuk meng-assign independent surveyor bersama juga dengan Pertamina, sama-sama memastikan mutunya tuh sesuai gitu. Udah kargo di Priok, oke nggak semua nih? Nah, kalau yang sudah sampai di Priuk, memang sampai saat ini kami belum bisa menerima, Pak. Salah satu concern-nya karena etanol. Memang di formulasi kami sampai saat ini belum mengandung etanol. Betul tadi seperti yang dikatakan oleh rekan dari Shell, ya masing-masing perusahaan kan Yang ada. lain gimana yang lain? Di Priok kargonya oke nggak? Kalau dari Shell Pak sampai saat ini kami memang masih dalam tahap awal, jadi kita masih belum sampai ke negosiasi produk. Tapi tentunya seperti juga disarankan oleh Bapak Menteri, kita tentunya akan melakukan joint survey untuk memastikan bahwa produk itu sesuai dengan standar mutu. Kan yang dimaksud baru tahap awal, berarti Ibu baru berunding kan? Bahkan kita belum sampai masuk tahap negosiasi, Pak. Kita baru menyampaikan precondition. Pertamina juga boleh menyampaikan kepada kami precondition. Ketika kedua belah pihak sudah setuju, precondition ini maksudnya prinsip-prinsip apa dari perusahaan yang harus diselidiki atau diinvestigasi dari lawan main, begitu ya Pak ya. Nah, selanjutnya setelah itu sudah oke, maka kita juga membahas mau pakai draft kontrak punyanya siapa? Punyanya Pertamina Patraniaga atau punyanya Shell? Nah, itu Bu, adalah dikumpulin Pak Menteri tanggal berapa, Bu? tanggal 19, Pak. 19. Ya. Terus Ibu habisnya besok lah. Kan Betul. habisnya besok kan? Betul. Kenapa baru sekarang, baru mau mulai negonya? Kami baru mendapat kepastian bahwa dapat surat dari Pertamina Patraniaga menginformasikan bahwa barang sudah ada itu hari Kamis kah? Minggu lalu. Kan dari Pertamina Patraniaga menyampaikan komitmen bahwa base fuel akan sampai di Indonesia 7-10 hari setelah tanggal 19. Jadi bukan keterlambatan dari kami, Pak. Ibu belum ada negosiasi terkait spesifikasi, ketentuan Belum, tapi kami sudah uji, bertemu kan? dengan Pertamina Patraniaga. Tapi prinsipnya Ibu oke, nggak ada masalah. Sepanjang 3 aspek itu dipenuhi, kita oke. Nah, itu kata-kata bersaya, Bu. Kita ini sama-sama, kita ini politisi kan. Jadi Betul, Pak. bahasa sepanjang kan, kita oke tapi sepanjang Ya, kan. Kami Beda memberi- dengan kami sudah pasti oke Kami kan. memberikan contoh bahwa mendapatkan barang dari lokal atau Pertamina itu bukan hal yang haram buat Shell atau hal yang tabu. Kami pernah melakukannya. Jadi kami percaya ini masih perlu didiskusikan, tapi itu bukan hal yang akan kami tolak sepanjang 3 aspek itu terpenuhi. Ya, thank you Pak. Oke, Vivo coba. Mau beli juga itu, Bu. Hampir beli Pak, tapi ya ada beberapa hal teknis ya seperti speknya yang belum disepakati sehingga akhirnya dibatalkan. Nyaris beli ya, Pak. Nyaris ya? beli. Nyaris saja, Pak. Kalau nyaris itu tidak beli, Pak. Kan? Gitu loh. Kan? Jadi ini PR loh, Pak. Jadi PR buat Pak Dirjen karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan juga kan karyawan atau pekerja yang bekerja di 4 SPBU ini, gitu loh. Ini ada ribuan kan, tuh. Makanya kesepakatan ini harus kita tuangkan. Kapan waktu Pak Laude bisa ini kan? Jangan sampai mereka sampai minggu depan nggak sepakat lah. BBM nggak ada, rame lagi kan. Jadi kadang kita ini capek Pak, hal-hal yang nggak penting yang harusnya nggak terjadi dibuat jadi terjadi gitu loh kan. Padahal saya bingung kan, APBN juga nggak terbebani kan. Di mana APBN terbebani kecuali mereka jualan subsidi. Jadi saya bilang ini nyari gara-gara aja, nyari kerjaan saya bilang kan. Ini harus yang stabil-stabil, udah bagus-bagus kan. Disengin lah. Saya jujur aja ini bahasa saya disengin. Pakai judul-judul begini dibatasin ini kan. Orang juga jumlahnya nggak seberapa. Kan?
Dan kita juga harus sadari bahwa Pertamina saat ini itu pergeseran market. Saya udah cek kok. Coba kita buka deh penjualan Pertamina yang round 95 sama 98 pasti turun. Dan jadi kayak ini kayak kayak apa namanya balon, yang satu tenggelam satu muncul. Kan? Jadi maksud saya kalau mau bantu, gimana bantu Pertamina ini? Kalau memang negara ini, pemerintah dalam Kementerian SDM ini bantu Pertamina. Ntar Pertamina sendiri Pak Ucan dan kawan-kawan berkreasilah strategi pemasaran. Apa kalau beli 1 juta dapat payung kayak apa kan? Ini tetap begitu kan, masuk nggak ada bersihin kaca, itu di tempat lain bersihin kaca kan, bahkan di yang jualan juga oke gitu kan, seger-seger lah kira-kira gitu loh. Jadi ya silakan. Izin nambahin, ini tadi saya baru kebayang, tadi barusan disampaikan oleh BP AKR, ini kebutuhan untuk market ke 2 minggu ke depan. Betul ya? Kurang lebih 2 minggu ke depan. Ini nanti ini cuma sebentar nih urusannya. Ini bahwasanya kita mau bicara 3 minggu, 3 bulan. Bicara 3 bulan, ini yang buat 2 minggu aja ribetnya panjang nih. Saya pikir kenapa nggak, ya udah kasih kesempatan mereka, ini opsi ya. Biar nggak panjang, kasih kesempatan mereka untuk buka proses ya dibantulah dengan proses pengadaannya. Saya pikir itu jalan yang paling cepat saya pikir, daripada harus bicara spek lagi segala macam. Mutunya mereka udah punya sendiri-sendiri kok. Mereka punya market sendiri-sendiri, mereka punya sources masing-masing. Nggak pusing lagi. Saya pikir itu Pak tambahan. Pimpinan tambahan. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.